kualitas tubuh saudara ketahuan sehat apa tidak sehat? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Glorify God with your bodies. Ini merupakan kesimpulan. Nah, kalau kita baca seperti ini, saya tidak tahu ya saudara berapa nangkepnya, berapa ngertinya. Nah, sekarang kita mau belajar mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus dengan latar belakang di Korintus. Surat Korintus merupakan suatu surat yang unik karena ada unsur gema ya, saut menyaut. Seperti ini ada gema sedikit di dalam ruangan itu. Jadi saut menyaut. Nah, surat Korintus itu adalah surat yang merupakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan jemaat Korintus kepada Paulus. Paulus, bagaimana nih soal ini nih? Bagaimana soal itu? Bagaimana soal ini? Bagaimana soal karunia? Bagaimana soal tadi juga soal makanan? Bagaimana soal makanan yang dipersembahkan berhala? Boleh makan atau tidak? Jadi surat Korintus itu boleh dikatakan pertanyaan-pertanyaan Paulus berkenaan dengan hidup jemaat, dan Paulus jawab. Nah, karena bentuknya tanya jawab, maka Paulus di beberapa bagian surat Korintus bentuknya juga tanya jawab. Jadi antara Korintus sama Paulus terjadi gema-menggema ya. Jadi saut menyaut di dalam. Nah, saya harap dengan pola seperti itu bisa menolong kita lebih mudah mengerti yang kita baca tadi. Ya. Mari kita mulai ya. Jadi kalian saudara semua menjadi Korintus loh. Saya jadi Paulus ya. Karena nanti kita ganti. Oke? Kita ganti. Silakan Korintus. Itu Korintus. Jadi Korintus itu mulai dengan statement segala sesuatu halal bagiku. Segala sesuatu bebas. Segala sesuatu diperbolehkan, permitted. Itu gema suara orang di Korintus. Sama seperti di Amerika misalnya, menghadapi COVID ini salah satu yang berat itu soal menghambat kebebasan. Jadi tema-tema yang sangat krusial. Tiba-tiba orang tidak boleh keluar dari rumah. Itu mereka mengatakan seperti tahanan rumah itu sama. Ya. Kebebasan. Nah, di dalam jemaat Korintus, meskipun mereka sudah Kristen ini, tapi masih dipengaruhi oleh lifestyle daripada dari kota Korintus. Dan biasanya orang kalau mau menghina orang Korintus itu mengatakan you are Corinthian, yang maunya bebas aja, maunya seenaknya aja, segala sesuatu Nah, rupanya meskipun mereka sudah jadi Kristen, tetap masih ada pengaruhnya, meskipun tetap ada perbedaan tentunya dengan orang yang bukan Kristen sama sekali. Tapi ya sekarang menjadi halal, menjadi lawful dalam bahasa Inggrisnya, all things are lawful for me. Itu suara dari orang Korintus. Nah, Paulus mengatakan apa? Benar, oke. Tetapi bukan semuanya berguna. Nah, ini bagaimana, saudara? All things are lawful. Ya, saudara kalau lihat di sini, but not all things are helpful. Ini yang tidak gampang, saudara. Tidak gampang ya. Tidak gampang. Karena kita lebih mudah
pegang salah satu. Kita lebih mudah pegang salah satu. Ada orang yang pegang all things are lawful for me. Artinya sejak saya menjadi orang Kristen, saya boleh bebas melakukan apapun karena bukankah langit dan bumi adalah milik Bapa. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Saya boleh melakukan apapun di dalam dunia. Tapi Paulus mengatakan, tetapi tidak semuanya helpful. Jadi Paulus tidak membantah apa yang dikatakan oleh orang Korintus, tetapi pemahamannya tidak lengkap, tidak utuh sebagai orang Kristen. Seperti Paulus katakan dalam jemaat Galatia, kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Yes, betul sudah dimerdekakan. Betul sudah dimerdekakan. Kita harus terima itu. Saudara dan saya sejak menjadi orang Kristen sebetulnya sudah menjadi orang yang merdeka. All things are lawful for me. Betul. Kita bukan lagi menjadi orang yang ini serba tidak boleh, itu serba tidak boleh, ini serba boleh. All things are lawful. Kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Itu betul. Namun Paulus tahu persoalan yang terjadi di Korintus ini. Paulus tahu persoalan di Korintus terjadi apa? Ada twisting nih, ada twisting. Lawful for me-nya ini ada pentuisannya, ada sedikit tidak lurus-lurus ya. Maka Paulus mengatakan, tetapi tidak semuanya berguna. Nah, terjemahan bahasa Indonesia helpful, bahasa Inggris tidak atau berguna agak sedikit kurang lengkap juga, karena berguna itu kita kesannya kayak sekedar apa ya, jadi sekedar menguntungkan apa tidak, jadi sekedar benefit apa tidak benefit buat saya. Nanti kita akan lihat apa sebetulnya maksud kata itu. Nah, jadi kita kalau teruskan dalam percakapan ini, segala sesuatu halal bagiku, yes, betul, kamu sudah di dalam Kristus, kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita menjadi orang Kristen yang coba ini tidak boleh, itu tidak boleh, itu semua tidak, betul. Namun Paulus mau mendidik jemaat Korintus, belum lengkap itu konsepnya. Ada yang tidak beres. Saya banyak belajar cara Paulus seperti ini, saudara. Saya banyak pelayanan di antara mahasiswa. Kalau mahasiswa itu nanya sesuatu, langsung saya mengatakan, ini tidak boleh, kabur dia. Nggak pernah datang lagi. Jadi saya harus rangkul dulu, dengar dulu, baru masuk apa yang Paulus katakan. Karena memang satu pihak sebagai orang Kristen, kita memang sudah dimerdekakan, tapi tidak semuanya berguna. Sekali lagi, silakan Korintus sekali lagi. Yang selanjutnya. Segala sesuatu halal bagiku. Kurang semangat itu kalau segala sesuatu halal itu, segala sesuatu halal bagiku. Wah, luar biasa itu. Ini berarti saudara juga bukan Korintian sih, jadi memang masih bagus. Sekali lagi. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi, nah gitu, ya. Betul. Tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, ini sama dengan Paulus katakan di dalam Galatia. Mengatakan kamu sudah dimerdekakan di dalam Kristus, jangan diperhamba lagi. Jadi tubuh kita ini tempat peperangan antara satu pihak halal, mau makan cunyuk, mau makan beef steak, boleh, semuanya boleh. Tetapi bukan semuanya berguna. Jadi jangan sembarangan lihat ada binatang langsung kamu bunuh, lihat squirrel main bunuh lalu dipanggang misalnya. Ya, kan? Namun tidak semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi jangan diperhamba lagi, diperbudak lagi, kembali lagi hidup kita. Nah, ini prinsip bagaimana kita menghadapi masalah tubuh, termasuk masalah COVID.
Oke, nanti kita akan lihat lagi. Jadi, saudara, kita melihat ada dua ekstrim berkenaan dengan tubuh. Dua ekstrim. Ekstrim promiscuity and excessism. Satu pihak ekstrim di mana kita tadi ya segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu ini. Tapi ada yang ekstrim lain menjadi asketism. Ini semua tidak boleh, itu tidak boleh dan sebagainya. Dan di dalam jemaat Korintus itu ada pemikiran everything and nothing being permitted. Apakah segala sesuatu tidak boleh atau everything boleh atau everything tidak boleh? Jadi kita masuk ke dalam ekstrim seperti itu. Paulus mengatakan kamu sudah merdeka, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua membebaskan kita, tapi sebaliknya bisa memerdekakan kita. Calon pokok. Buat generasi 20 tahun lalu. Tapi tidak semua berguna buat kita. Nanti kita akan lihat bagaimana Paulus bicara mengenai makanan sama seksualitas. Nah, sekarang kita masuk membahas apa itu lawfulness sama helpfulness. Kalau lawfulness itu artinya sesuatu memang merdeka, kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Kita sudah dibebaskan di dalam Tuhan. Segala sesuatu kembali kita lihat sebagai milik daripada Allah Bapa kita. Segala sesuatu, termasuk nanti perdebatan Paulus di pasal 8 mengenai kalau daging sudah dipersembahkan kepada berhala, orang Kristen boleh makan atau tidak. Tapi hari ini yang kita mau fokus sedikit mengenai helpfulness. Apa itu helpfulness? Ini yang kita mau fokus. Di dalam bahasa Grekanya, helpfulness itu adalah sumpero. Sumpero itu kalau kita bandingkan dengan Kisah Rasul 19 ayat 19, bring together, dikumpulkan. Jadi kalau kita melihat ada dua kehidupan kita sebagai orang Kristen, lawful sama helpful. Oh? Not helpful, but lawful. Oke? Jadi antara lawful sama helpful. Dalam setiap keputusan berkenaan dengan tubuh kita, Paulus mau mengajar kepada kita, pikirkan dua itu, lawful dan helpful. Lawful sederhananya adalah dibebaskan dari. Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa, dari tubuh maut. Kita dibebaskan dari desire yang menguasai, yang menghancurkan, rusak hidup kita. Kita dibebaskan dari. Sedangkan helpful sebetulnya sederhananya adalah dibebaskan untuk. Setelah dibebaskan dari, lalu untuk apa selanjutnya? Ya, jadi bicara mengenai body, kita bicara mengenai dua hal ini, yaitu kita dibebaskan dari, lalu dibebaskan untuk. Nah, lebih sempit lagi kalau kita lihat, Paulus memakai istilah sumpero. Sumpero itu kalau boleh kita sederhanakan adalah presence. Jadi tubuh kita ini adalah tubuh yang membuat kita hadir. Tubuh yang bisa gathering. Kalau nggak percaya coba kalian tepok sebelah. Kalau tepok kagak ada, waduh bubar kita. Tepok dia ada, kita hadir. Jadi sumpero itu kita hadir, lalu membawa being togetherness. Itu sumpero. Artinya saya hadir atau tidak hadir itu matter. Saya berapa kali melayani anak-anak remaja dulu dalam retret remaja itu. Biasanya anak-anak yang nakal itu di tengah-tengah mata. Kalau yang baik sekali
ingat dia. Yang bandel sekali, kita juga gedek sekali sama dia. Saya pernah pimpin retret, kira-kira mungkin hampir 150-an anak itu. Tiba-tiba anak yang di belakang, ini mau baik-baik yang di belakang lagi ya. Yang paling di belakang tiba-tiba dia berdiri, saudara. Lalu dia gini-giniin saya. Mulutnya dia main-mainin. Nah, saya biasanya khotbah nggak pakai dicatat, tulis begitu. Boom, berapa detik hilang khotbah saya. Dan ternyata anak itu bukan anak yang paling bandel, bukan anak yang baik, tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini kurang perhatian. Saya harap kita jangan sampai ada yang kurang perhatian. Nah, sehingga waktu dia kurang perhatian, dia mau mencari perhatian. Karena dia merasa di rumah, dia merasa dia ada tidak ada, doesn't matter. Papa mamanya nggak pernah tanya dia, kamu udah makan belum? Saking sibuknya buka toko. Itu retretnya di daerah Solo, itu di pasar legi, dia kayak pasar paginya di Jakarta, sibuknya luar biasa. Jadi dia merasa saya ada nggak ada doesn't matter. Di gereja juga begitu. Karena saya tengah-tengah, baik kagak, jahat kagak, orang kagak yang peduli. Nah, ini memang persoalan karena Sumpero itu menyatakan bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tubuh, maka hadir tidak hadirnya kita matter. Jadi saudara yang sudah daftar retret yang belum hadir, hadirlah. Kehadiran ini matter. Karena itu yang Tuhan berikan kepada tubuh kita. Maka waktu Adam berdosa, yang Tuhan tanya adalah di mana engkau? Di mana engkau? Itu menyatakan kehadiran. Dan posisi sudah salah sekarang. Sekarang akhirnya manusia tidak berani bisa berdiri tegap di hadapan Allah, bersyukur kepada penciptanya. Tapi sekarang bersembunyi di balik semak-semak. Jadi kita melihat hadirnya matter. Maka bicara mengenai tubuh kita ini bukan hanya bicara soal aturan-aturan yang melekat pada tubuh, tapi juga tubuh itu misinya apa. Yang melekat pada tubuh misalnya soal pakaian. Ada dulu di gereja-gereja tertentu misalnya kalau ya waktu saya melayani di Sumatera Utara, setiap hari Minggu itu mereka kalau kebaktian itu pakai jas, pakai nggak boleh sembarangan, saudara. Nggak boleh sembarangan, karena menyatakan kehadiran. Tapi itu sesuatu yang dilekatkan itu mengenai lawful. Apakah pakai jas, apakah pakai batik, ataukah pakai apa segala macam lah, atau pakai celana summer misalnya. Pernah juga saya memimpin retret remaja. Satu anak remaja dari awal sampai akhir retret, dia pakai baju Hawaiian, saudara. Kembang-kembang itu, warna-warni. Dulu saya sering memimpin retret itu dari satu retret ke satu retret selama 2 bulan, saudara. Saya keliling. Waktu saya tingkat 1 dan tingkat 2 di saat. Jadi cukup lelah juga ya, karena ketemu berbagai macam warna, berbagai macam ciri. Setiap gereja itu remajanya beda-beda. Banyak kan saya remaja pemuda. Itu pelayan. Sampai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, keliling di semua tempat retret. Dan biasanya di masa lebaran paling banyak. Jadi berganti-ganti terus. Nah, timbul permasalahan. Ini anak kasih tahu dong, kenapa ikut retret, ikut kebaktian pakai baju kayak begini, nggak punya baju apa gitu. Nah, itu masalah lawful. Dan kita jadi akhirnya tegangnya di masalah lawful. Itu harus dibicarakan, bukan tidak, itu harus dibicarakan karena kita ada standar sopan santun juga, betul gitu. Tapi hanya itu yang kita bicarakan. Akhirnya itu anak merasa, oh kalau gitu gua bukan bagian dari orang-orang ini. Hampir dia hilang. Tapi puji Tuhan hari terakhir waktu kita dedication dia terima Tuhan. Saya ingat sekali dan saya pernah ketemu dia waktu pelayanan dia sudah menikah. Jadi kita melihat kita hanya sampai berhenti di situ. Harusnya kita bukan hanya diimpose mengenai lawfulnya, tapi harus dari dalam diri kita juga ada kesadaran. Saya diberikan tubuh ini untuk apa? Misinya tubuh saya ini apa? Ya.
itu jadi saut-sautannya berkembang. Jadi bukan sekedar saya diimpos, you harus pakai pakaian begini, you harus bertingkah laku begini. Seperti saya waktu setelah bertobat disuruh pimpin remaja di gereja Kristus waktu itu. Saya juga bingung ya, baru bertobat tapi kagak ada pembina remaja, jadi kita ya sudah melayani. Cuma saya bingung, bagaimana ya gayanya pembina remaja. Akhirnya saya lihat pendeta-pendeta, wah pendeta-pendeta kalau kebaktian bawanya begini. Jadi saya ikut-ikutan bawa Alkitab tebal, pimpin orang remaja, diketawain sama mereka. Diketawain. Nah saya waktu itu tidak ngerti persoalan apa pada saya. Itu persoalan memang saya ada tubuh. Lalu misi tubuh saya apa? Saya mau ngapain? Kalau saya bawa Alkitab begini, tujuannya apa? Kalau saya pakai baju yang casual, lebih dekat dengan mereka, untuk apa tujuannya? Ini bukan hanya persoalan lawful yang diimpos ke saya. Dan itu memang perlu, karena tidak mungkin kita hidup tanpa ada guidance dalam hidup kita. Tapi tidak bisa dari aspek itu aja. Harus juga aspek dari dalam hidup kita. Sekarang dengan tubuh, saya untuk apa? Maka kita ambil COVID lah, sederhana, betul. Boleh nggak kebaktian pakai live streaming misalnya? Ya kita sudah jalanin, betul. Dan kita rasa itu sebagai extended worship, meskipun tidak 100% kita setuju, tapi extended worship. Nah kalau sudah oke, berarti oke, selesai. Ya sudah, kita nggak bisa diskusikan lagi. Jadi silakan dah saudara memilih apakah mau di live streaming, apa Zoom, apa tayangan tunda. Maksudnya saudara kebaktiannya berubah, bukan hari Minggu tapi jadi hari Senin misalnya, atau menjelang Senin, atau menjelang Selasa, atau karena sudah ada rekamannya misalnya. Tapi kita perlu juga membicarakan, nah lalu tubuh saya ini buat apa nih? Dikasih tubuh buat apa? Apa tubuh saya cuma nongkrong di depan komputer? Saya rasa jarang loh orang ikut kebaktian di depan komputer, yang ada sih ada kali ya, pernah saya tanyakan juga, tapi jarang. Berdiri, ikut berdiri sendirian loh. Jadi kalau gitu tubuh kita buat apa? Ada tubuh buat apa? Nah ini yang Paulus maksudkan, saudara. Jadi kita bukan sekedar hanya diimpos, tapi juga memikirkan misi yang Tuhan berikan dalam tubuh saya ini apa. Nah, sekarang kita lihat dalam konteks makanan dan seksualitas ya, nanti baru kita kembali lagi. Kita lihat dulu dalam kaitannya. Jadi dengan adanya tubuh, it is our bodyliness that enables us to be together. Dengan tubuh saya ini, saya bisa hadir. Dengan tubuh saya ini bisa hadir, maka itu ada misinya. Tangan saya, mulut saya, kaki saya, tubuh saya bisa hadir untuk bisa jadi blessing satu dengan yang lain. Jadi ini yang dimaksud dengan sumpero. Jadi Paulus mau menyatakan kepada jemaat Korintus dari question pertanyaan dia soal boleh apa tidak boleh, permissible, all things are lawful. Dia bawa kepada what's bring together, apa yang membuat kita bisa bersama, hadir. Itu helpful. Jadi sekali lagi saya hadir tidak hadir itu matters. Sampai Paulus juga mengatakan baik aku hadir maupun aku tidak hadir, sampai Paulus mention. Karena dia sadar hadir tidak hadir itu juga ada pengaruh, maka dia mention itu di dalam surat-suratnya. Nah selama tubuh kita ada, Tuhan masih berikan kepada kita ini, bagaimana kehadiran kita? Nah sekarang Paulus kaitkan dengan food and sexuality ya. Kita lihat contohnya aja, menjadi satu contoh. Ayo silakan, Korintus. Atau saya Korintus lah, saudara-saudara jadi Paulus. Makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan. Ya, kita biasa ngomong gitu kan, Korintian tuh.
Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah pada waktu kita mati. Jadi makan untuk perut, perut untuk makan, suatu hari mati, selesai. Ayo Paulus. Nah, karena makan untuk perut-perut untuk makanan, orang Korintus pikir tubuh nggak ada apa-apanya, nggak ada masalah. Jadi hati saya cinta Tuhan. Kalau tubuhnya ke percabulan, is okay. Loh, kok bisa begitu ya? Yang penting hati saya cinta Tuhan. Tubuh saya mau bangun jam 12 kayak jam 3 kayak sore dari mau minum alkohol kayak kagak kayak. Gak ada masalah. Itu yang terjadi. Karena mereka rasa all things are lawful. Dan tubuh ini gak ada masalah apa. Tubuh ini lebih rendah daripada masalah hati saya. Karena mereka berpendapat, Paulus mengatakan ini oke, benar, makan untuk perut, perut untuk makanan, betul. Kedua-duanya dirasakan artinya mati. Tetapi tubuh itu tidak sekedar berhenti sampai di situ. Tubuh itu bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tubuh untuk Tuhan, berarti tubuh ada misinya. Tubuh ada misinya. Dan Tuhan untuk tubuh, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga dengan kuasa. Karena suatu hari Paulus mengatakan pikiran kamu gak lengkap, perut untuk makanan untuk perut, perut untuk makanan berbeda. Tapi suatu saat akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Tubuh kita akan dibangkitkan kembali. Jadi tubuh ini gak habis, gak selesai. Berlangsung terus sejak Tuhan memberikan karunia tubuh kepada kita ini sampai kepada tubuh kebangkitan. Jadi tubuh ini ada misi yang Tuhan berikan. Jadi ini kita, saudara bisa semakin melihat. Jadi nggak berhenti hanya di masalah lawful, seakan-akan semua oke, tapi lupakan misinya. Sekali lagi ya, makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Paulus? Tubuhmu adalah anggota Kristus. Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Tubuh kita ini, kita mengatakan memang the body of Christ itu secara universal. Tapi juga tubuh kita ini bagian di dalam koinonia. Tubuh kita ini bagian di dalam fellowship. Maka di dalam Kisah Rasul kita lihat mereka membawa harta milik mereka, taruh di kaki Paulus. Mereka bersekutu dikatakan tiap-tiap hari. Tubuh ada misinya. Tubuh menyatukan satu sama lain, menopang satu sama lain, menguatkan satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Luar biasa sekali. Jadi Paulus kasih argumentasi soal kebangkitan, tubuh akan dibangkitkan. Dan yang kedua, melalui persekutuan kita, tubuh kita hadir satu sama lain di dalam kehendak Allah. Oke. Dan terakhir ini, 3 hal ini. Makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Terus? Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengatakan dirinya kepada percabulan itu sama dengan dia. Jadi argumentasi Paulus pertama adalah kebangkitan. Tubuh suatu saat akan dibangkitkan. Wah, ini bukan persoalan kecil. Tubuh kita akan dibangkitkan. Tubuh kita suatu hari akan mati, akan dikuburkan, akan hancur, tapi akan dibangkitkan kembali. Yang kedua, tubuh kita adalah bagian dari koinonia, anggota tubuh Kristus. Kita hadir satu sama lain. Dan yang ketiga, tubuh kita tidak boleh menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul di dalam immoralitas seksualitas.
Karena seksualitas, imoralitas seksualitas itu bukan sekedar soal dosa seksual, tapi menyatukan kita, tubuh kita dengan perempuan. Maka Paulus mengatakan di dalam pernikahan to become one, salah satu melalui seksualitas, dua menjadi satu. Tubuh ada misi yang Tuhan berikan. Tubuh ada maksud yang Tuhan berikan. Hadirnya kita itu it's matter. Sampai sini dulu. Ada tanggapan, pertanyaan sebelum kita simpulkan? Ada tanggapan, pertanyaan? Terusan dulu ya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Paulus? Sebab demikian dunia menjadi satu daging, tetapi siapa yang menyatakan dirinya menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Karena prinsip yang Tuhan berikan di dalam seksualitas, hadir tubuh itu antara seorang suami dan seorang istri menjadi satu daging. Sehingga kalau di dalam percabulan kita bukan sekedar hanya masalah tubuh, tapi menjadi persoalan kita menyatukan diri. Dan bolehkah kita yang sudah menjadi anggota Kristus, gara-gara kita berdosa seksualitas itu, merusak, menyatukan anggota tubuh Kristus di dalam percabulan? Ini satu yang serius, yang Paulus tegaskan. Nah ini kesimpulan yang Paulus bongkar dari pemikiran yang salah dari orang Korintus. Karena orang Korintus mengatakan demikian. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Every sin is a man commit it outside the body. Bagi orang Korintus adalah dosa itu adalah dosa pikiran. Dosa itu adalah dosa di dalam rohani. Tubuh tidak ada kaitannya. Sehingga boleh saja seorang mencintai Tuhan, tapi tubuhnya misalnya gampang-gampang pukul istri atau suami misalnya. Atau tubuhnya ini malas. Jadi orang Korintus split cara berpikir. Split cara berpikir. Sekarang Paulus, yuk silakan. Tetapi orang yang melakukan percabulan itu sadar dirinya sendiri. Kalau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah hari Roh Kudus yang Dia menyerap kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Paulus mengatakan, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Dosa itu something yang masih di dalam pikiran, masih di dalam kerohanian seseorang, tapi tidak ada kaitan dengan tubuh. Maka Paulus mengatakan tidak demikian. Tubuh itu adalah punya misi yang Tuhan berikan, hadir. Sehingga waktu kita makan, kenapa kita makan bertanggung jawab makanan itu di tubuh kita? Karena tubuh ada misinya yang Tuhan berikan. Kenapa di dalam seksualitas kita lakukan seksualitas di dalam hidup pernikahan yang diperkenan Tuhan? Karena tubuh ada misi yang Tuhan berikan untuk hadir. Nah, jadi kita lihat ini kaitan dengan antara lawful dengan helpful. Di satu pihak memang tidak salah bahwa seseorang itu tidak boleh berdosa mulai dari pikiran, dari rohani. Tapi juga tidak berarti bahwa dosa seakan-akan tidak ada hubungan dengan tubuh kita. Dengan tubuh kita. Itu yang Paulus maksudkan. Oke. Nah, sekarang coba saya kita simpulkan ya sekarang. Jadi kita melihat persoalan hidup kita bukan sekedar hanya lawful, mana yang diizinkan, mana yang tidak, tetapi juga bukan sekedar dibebaskan dari, tapi juga helpful, dibebaskan untuk. Nah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam kaitan dengan diskusi yang Paulus katakan.
Jadi kita nggak hanya berhenti di apakah boleh apa tidak, tapi juga misinya dalam kehidupan kita. Ini satu yang penting hidup dalam hidup bergereja, khususnya di dalam challenging, tantangan di dalam culture. Di dalam culture. Di dalam culture, dalam perdebatan kita, masalah yang kita hadapi secara nature and culture, seperti menghadapi COVID. Sekali lagi kita bukan hanya bicara mengenai from, tapi juga for. Nah, kalau sudah bicara mengenai ini, maka kita melihat ada beberapa pendekatan. Pendekatan pertama ini bicara body, yang dari hasil yang kita bahas dari Paulus. Kita bisa memakai pendekatan yang disebut teleologi. Teleologi itu maksudnya segala sesuatu itu ada purpose-nya. Segala sesuatu itu ada end-nya. Ini pendekatan pertama. Segala sesuatu ada purpose, ada end-nya. Kenapa Tuhan kasih kita tubuh? Purpose-nya apa tubuh itu? Kenapa Tuhan kasih tangan begini, kaki begini, dengan dinamika tubuh seperti ini? Apa end-nya? Apa purpose-nya? Kenapa Tuhan gak ciptakan kita kayak bola gelinding begitu? Sebab kalau ngantri makan tempat itu betul. Kita ini tubuh paling efektif. Bayangin naik pesawat bisa ratusan pesawat kecil-kecil gitu, aman sekali loh. Kalau kita badannya kayak bola begitu kan susah. Betul. Taruhnya susah, bikin pesawat juga makin repot. Kita ini paling efektif. Coba kalau kita diciptakan kayak sapi misalnya, ngantri juga mau divaksin itu bisa panjangnya. Tempat luar biasa, itu satu sapi 2 meter, 3 meter. Jadi ada maksudnya, ada teleologinya, ada end-nya. Kalau Tuhan kasih tubuh seperti ini untuk apa? Nah, ini yang kita lihat dalam kaitan dengan persoalan di dalam menghadapi culture. Nah, ini maka itu kita bicara mengenai ada misinya tadi. Kenapa kehadiran kita ada yang Tuhan kaitkan? Nah, tapi ini sekarang dalam culture sekarang ini mulai ditantang, ya. Mulai ditantang dengan ada perubahan, misalnya ternyata pernikahan bukan laki ya, dengan perempuan, tapi laki dengan laki, perempuan. Ini challenging yang kita hadapi sekarang. Tapi kalau berdasarkan teologi, kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semua ada purpose-nya, dan kita tidak bisa melanggar purpose yang Tuhan berikan ini. Kalau sekali langgar, collapse kehidupan di dalam dunia kita. Tapi Paulus menegaskan helpful itu ada misinya. Kita hadir sekarang. Jadi bukan hanya secara pasif tubuhnya untuk apa, tapi juga ada unsur aktif. Ada contoh, mic ini, teknologi, N-nya apa? N-nya ya dia harus di depan mulut saya, betul. Kalau saya tidak tahu dia, lalu kemudian saya tahu di sini, ya nggak ada gunanya. Jadi dia harus pada tempatnya sehingga dia bisa menjalankan purpose-nya. N-nya dia, untuk apa dia dibikin seperti ini. Tapi dia pasif, dia akan diam aja. Saya geser, dia tidak ikut geser, dia tidak ada inisiatif. Dan Tuhan menciptakan manusia tidak seperti ini. Satu pihak kita melihat Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ada N-nya yang Tuhan mau kita kerjakan, ada tubuh yang Tuhan berikan. Kenapa kita tidak diciptakan seperti malaikat misalnya? Kenapa dengan tubuh seperti itu? Ada maksud yang Tuhan berikan, tapi bukan hanya maksud secara pasif, tapi secara aktif. Maka itu kita hadir tadi. Ini yang Paulus tegaskan di dalam teologi. Nah, dalam sepanjang letret ini nanti Pak Yuda akan membukakan dengan melimpah mengenai gereja Tuhan, mengenai apa maksud dan supaya memperkaya kita. Bagaimana kita hadir di dalam dunia ini bukan sekedar oh ini sudah hari Minggu, sudah mau jam 1:30 ya sudah bakti. Kita hanya kita hanya menjadi mengikuti hanya sekedar segala sesuatu sudah ada waktunya. Tapi pengkhotbah mengatakan, tapi Tuhan memberikan ke dalam hati kita ada kekekalan sehingga kita bisa berespon kepada Tuhan di dalam kasih setianya dalam hidup kita. Sampai sini dulu, ada tanggapan, pertanyaan? Bolehkah kita mengambil untuk yang soal lawful sama helpful? Untuk helpful itu lebih
itu dalam soal percabulan atau seksualitas. Karena kalau soal percabulan ya lebih banyak berarti di lawful ya, bukan soal helpful. Bisa nggak kita melihat seperti itu? Sama seperti makanan lebih banyak helpful daripada soal lawful. Kalau soal lawful berarti kayak kita soal halal, kayak misalnya kita nggak boleh makan babi, atau misalnya kalau dalam agama itu nggak boleh makan sapi ya, babi gitu kan. Nah itu kan lebih banyak helpful. Tapi kalau di orang Kristen kan nggak ada seperti itu, jadi lebih banyak helpfulnya. Which means ya kalau misalnya kita mau makan yang baik, berarti kita berarti baik, yang sehat. Itu lebih banyak helpful instead of lawful ya. Sedangkan kalau soal percabulan, seksualitas itu lebih banyak lawful, karena kita secara culture juga, kayak misal tadi juga Vali juga mention soal perkawinan mesti seperti itu gitu ya kan. Terus kalau jangan sampai kita melakukan seksual di luar perkawinan misalnya seperti itu kan lawful, lebih baik lawful daripada helpful. Oke, very good question. Nah, kok ikut ke sana? Oke, sudah tadi. Kenapa sih? Jadi, pertanyaan yang bagus. Very good. Kamu gimana balikin dia? Thank you. Very helpful. Boardingnya Erwin harus ke sini susah. Kalau dia dari situ nggak bisa pakai live. Oke, thank you. Begini, ada dua jalan nih ya. Dua jalan. Jalan yang pertama itu semua kita taruh di lawful, atau lawful dalam pengertian ada law-nya. Nah, ada law-nya itu biasanya kita bagi mana yang diperbolehkan, mana yang sama sekali tidak, mana yang ya bisa kompromi, mana yang levelnya jadi banyak layer. Kalau hanya ditaruh di satu tempat, jadi biasanya kita bikin layer-layer, atau misalnya kita kaitkan dengan ada yang Tuhan kehendaki, ada yang Tuhan izinkan, ada yang Tuhan biarkan, misalnya. Ini di dalam konteks hukum ya. Ada yang Tuhan kehendaki seperti ini, tapi kamu protes, Tuhan jangan begini dah. Ya, bagaimana kalau begitu, atau ya sekali-sekali begini dah. Ya sudah, Tuhan izinkan. Tapi kalau you berontak terus sama Tuhan, Tuhan biarkan. Seperti dalam Roma 1. Karena manusia sudah kenal Allah ada, tapi tidak mau berucap syukur kepada Allah, sehingga Allah membiarkan mereka hidup dalam kehidupan yang gelap, dalam hubungan seksualitas yang tidak sehat. Nah ini polanya seperti ini. Nah, tapi Korintus, Paulus sedang mendidik orang Kristen. Jadi Paulus sedang mendidik orang Kristen, lalu menghadapi masalah culture. Nah ini backgroundnya seperti ini. Nah kalau background seperti ini kita melihat, Alkitab mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu good. Ya, Kejadian pasal 1, pasal 2, segala sesuatu baik. Nah itu starting dari situ, segala sesuatu baik. Jadi memang ada goodnya. Nah orang Kristen harus starting juga dari sini. Segala sesuatu ada yang baik, ada good yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi selanjutnya yang missing dari orang Korintus adalah, sekali lagi kalau saya pakai istilah saya, adalah misinya. Ambil contoh tadi katakan, betul nggak tubuh kita ada kaitan dengan makanan? Yes, tidak salah kita makan. Ya. Tidak salah kita makan. Tapi tubuh dan makan ini tidak berhenti pada tubuh dan makan lalu sabrotein itu istilahnya, ya. Nggak peduli yang lain. Tubuh makan ada misi yang Tuhan berikan. Nah, istilah Paulus adalah helpful tadi. Tubuh, boleh nggak seksualitas? Yes, karena seksualitas itu karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Paling enak kalau seksualitas itu sama sekali dosa. Udah paling enak, tidak boleh sama sekali. Ya sudah, kita jadi mong semuanya, betul.
Selibat semuanya. Tapi tidak, seksualitas good. Tetapi, nah itu, ada misi yang membuat you dengan suami dan istri bersatu dalam misi kerajaan Allah. Bukan untuk percabulan sehingga kamu bersatu dengan orang jahat. Tahu ya? Gitu. Jadi backgroundnya berbeda. Maka kalau kita melihat tubuh, bagus nggak hadir di gedung gereja? Bagus. Sekarang kalau live streaming oke nggak? Ya oke juga. Good lah, yang penting kebaktian lah daripada enggak. Betul kan begitu kita pikir. Tapi misinya apa? Kalau saudara datang kebaktian di gedung gereja juga dari awal kebaktian sampai akhir datang kebaktian mukanya panjang, kayak kesel marah gitu. Tubuhnya bawa misi seperti itu, meskipun sudah bagus, sudah hadir di kebaktian, bagus lah sudah hadir. Tapi misinya jadi misi sengsara itu, betul lah. Orang dia tuh, apa ini orang betul? Nah misinya nggak jalan. Live streaming juga begitu. Puji Tuhan ada niat hati, lawful, masih mau ikut kebaktian, nyanyi bersama, bagus. Tapi begitu kering, sorry ya, Tuhan sebentar nih ada urusan lain. Ya terima telepon dulu. Ya, misinya apa tubuh kita kalau begitu? Nah itu background. Jadi bagus sekali yang mereka angkat. Jadi satu pihak kita bisa pendekatan di sini, layer-layer mana. Tapi yang Paulus kaitkan ini pendekatannya begini. Bagaimana orang Kristen di dalam culture khususnya berkenaan dengan tubuhnya, dan tubuh itu berkaitan dengan dua tema yang besar, makan dan seksualitas. Dan makan itu bisa menyatukan kita dengan mamon atau menyatukan kita bagi pekerjaan Tuhan, karena suatu hari kita akan dibangkitkan. Dan background daripada Korintus itu adalah Stoik, filsafat Stoik sama filsafat Epicurean. Stoik ini ada yang rasional, kalau ini lebih desire. Jadi mereka punya pandangan karena tubuh ini punya banyak keinginannya, penuhi saja. Toh suatu hari akan mati, seperti Paulus kutip. Makan dan minum, kata Paulus di Korintus, dia kutip dari orang-orang di Korintus. Toh akhirnya akan mati, jadi gak masalah. Nikmati saja dengan tubuh ini. Tapi ada sebagian orang mengatakan tidak, karena tubuh ini nafsunya terlalu banyak, harus ditekan, ditahan, askestis. Seperti sebetulnya askestis tidak selalu negatif. Saya membaca di dalam kaitan dengan Christian spirituality dalam sepanjang sejarah. Askestis juga satu hal yang penting. Sometimes itu dalam kaitan dengan misalnya kita fasting, dalam kaitan dengan kita menahan diri untuk sesuatu hal yang kita mau merubah kebiasaan habit kita. Tapi seringkali sudah menjadi satu yang negatif asketisme karena menolak tubuh. Jadi, tubuh ini jahat, jadi harus ditahan, harus ditekan. Atau tubuh ini cuma sementara, ya ngapain kalau tidak dipuaskan sekarang? Nah itu background. Paulus mengatakan, no, tidak seperti itu. Tubuh baik adanya, segala sesuatu baik adanya, makan, minum, seksualitas, jalan-jalan, semua baik adanya, dan kita orang Kristen sudah jalankan itu. Kita nginep di hotel, kita jalan-jalan, naik pesawat, kita nggak pikir ini naik pesawat ini haram atau halal nih, kan kagak, udah halal aja, betul lah ya. Karena babi aja halal, apalagi naik pesawat. Betul. Tapi satu hal yang kita missing adalah misinya. Kita bisa kehilangan misinya. Lalu untuk apa tubuh saya? Kalau tubuh saya bisa naik pesawat, lalu for what? Nah biasanya baru kita mulai mikir itu sedikit banyak kalau sudah ada masalah, ada pergumulan, tubuh kita sakit, nggak bisa lagi ini, nggak bisa lagi itu, baru kita mulai mikir. Itu backgroundnya, very good, lu angkat ini, karena ini backgroundnya seperti itu. Segala sesuatu baik, dunia yang Tuhan Allah Bapa ciptakan kepada kita baik, gardening baik, tumbuh-tumbuhan baik, segala sesuatu baik yang Tuhan berikan. Tapi kalau gardening membuat kita menjadi diperhamba, atau activity hobi kita yang membuat kita diperhamba, kita nggak lagi be blessing buat yang lain. Stop dulu. Berarti nggak helpful. All things lawful,
semuanya berkembang, maka hidup kita harus menjadi hidup yang hadir dan menjalankan misi. Jadi kalau Paulus mengatakan lawful tubuh kita ini, lalu tidak bisa kemudian kita seenaknya aja mau, karena bisa-bisa merusak di dalam fellowship kita satu dengan yang lain. Ya, jadi itu latar belakang. Very good. Ada lagi tanggapan, pertanyaan? Silakan. Jadi yang salah satu yang mengenai COVID itu permasalahannya kan kita diangkat tentang lawful ya. Jadi yang saya mau tanyakan itu seringkali kita diperhadapkan ini law-nya siapa gitu. Jadi seringkali misalnya sekarang kita udah mengerti misi, kita mau hadir, tapi law, Ontario law mungkin for example bilang no, kamu nggak boleh hadir, gereja harus tutup, ya kan? Atau gereja hanya cuma boleh 50% atau gimana aturannya gitu. Bagaimana seseorang Kristen menghadapi banyak law yang berbeda dalam dunia ini? Wow, menarik. Kita harus tanya Paulus dulu Korintus nih. Very good, very good. Nah begini, jadi kita melihat Alkitab menegaskan kita pertama-tama ada nature, dan Tuhan kasih kita alam, dan Tuhan kasih kita kemampuan ability untuk cultivate. Dan di dalam cultivate itu kita discovery, kita bukannya atau unfolding dalam istilah yang lain. Kita bukannya menemu, bukannya kita membuat, menghasilkan, tapi discovery. Jadi saudara-saudara kalian yang belajar di high school, dari sekolah, university, sebetulnya jangan lupa, jangan sombong, itu hanya discovery. Kita hanya unfolding, menyingkapkan apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam seluruh alam ini. Nah ini berkaitan dengan nantinya, seperti ini juga ada kaitan dengan sebagian orang pakai teleologi. Jadi orang menemukan discovery, oh Tuhan ciptakan bakteri di sini, oh Tuhan ciptakan ini di sini, oh Tuhan begitu. Jadi masing-masing ada tempatnya, masih ada tempat. Sebetulnya sampai batas di sini kita bersyukur kepada Tuhan, sampai batas ini. Ya, sampai batas di sini kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah ada unfolding. Jadi kalau menurut ya, sampai sini sudah ada unfolding. Cuman masalahnya begitu sampai kepada human, apakah itu city, apakah itu stage. Nah masalahnya bertambah. Masalahnya ada masalah sosial, ada masalah history, ada masalah law-nya, ada masalah ekonomi. Nah ini kita harus tahu nih, manusia ini yang bikin rame. Sebetulnya batu itu ya dari zaman dulu ya udah begitu aja, betul. Ya sudah di situ. Nanti saudara kalau mau pergi 5 tahun lagi nengokin lagi ke Niagara Falls ya udah di situ. Kecuali di gempa bumi. Ya. Tapi manusia itu yang kompleks. Karena ada sosialnya, ada historinya, ada hukumnya, ekonominya. Misalnya dari satu batu berlian. Kalau dikatakan dengan sosial adalah aku mengikatkan engkau dengan cincin berlian itu. Kok jadi cincin ngikat dari mananya, betul? Itu kita ngerti sejarahnya. Wah ini cincin yang dulu kamu berikan ketika saya lagi susah. Cerita panjang, betul? Jadi itu manusia yang bikin-bikin, bukan bikin-bikin. Ya memang itu. Nah jadi yang tadi dia tanyakan Reza, very good. Sampai di unfolding atau discovery ini kita bisa terima. Maka pada waktu setelah COVID muncul itu saya minta anak saya coba riset, bantuin saya, kita belajar sama-sama. Apa itu sih COVID? Kenapa sih COVID? Karena kita juga nggak tahu, baru pertama kali muncul. Nah sampai di teologi kita terima, karena memang segala sesuatu Tuhan ciptakan ada end. Nah ini di sini yang kita harus bijaksana. Kita bijaksana di sini. Apakah government, ya kita doakan government kita ngambil keputusan yang benar, nggak misalnya hanya masalah ekonomi misalnya. Belum ada politiknya di sini, nggak bisa hanya masalah ini. Nah di sini memang kita perlu memilih perwakilan kita waktu election yang benar. Kita pilih program dia bagaimana, bertanggung jawab atau tidak, ini tugas kita di sini sebetulnya. Karena ini memang bagian dari humanity, kehidupan kita.
Jadi kita lihat pada waktu government menutup gedung gereja, ya karena kita juga belum punya gedung gereja sendiri ya. Seperti waktu itu ngobrol dengan yang di West, ya dia harus tetap bisa pakai karena dia punya sendiri. Ya kita punya sendiri, kita nggak bisa pakai. Jadi kita perlu bijaksana. Tapi nggak boleh berhenti. Kita bersyukur, elder sehati, tidak boleh kita berhenti kebaktian sama sekali. Nah, puji Tuhan, kita melalui COVID nggak pernah 1 kali hari Minggu nggak ada kebaktian ya, grace of God. Nah itu yang bisa kita jalankan karena endingnya kita itu. Jadi perlu bijaksana perpaduan itu, ya. Antara kita hasil discovery, cultivate yang Tuhan berikan kepada kita, bijaksana sampai menemukan teknologi end-nya, tapi kita sadar kita berada di sini. Nah ini sebabnya kita harus growing in Christ. Baik di dalam kita memahami dunia ciptaan Tuhan maupun di dalam kita menempatkan diri sebagai manusia. Sebagai human itu kompleks. Maka kalau kita tidak perhatikan firman Tuhan, sebetulnya tidak ada wisdom, divine wisdom bagi kita karena kompleks. Ya saudara kalau mau simpelkan sih gampang, tapi reduksi. Misalnya saudara udah nggak usah peduli, yang penting buat cari duit, dapat duit semuanya beres. Nggak segampang itu. Kalau hanya soal duit aja tidak segampang itu. Karena manusia hidup bukan hanya soal duit itu, tapi ada hubungan yang lain. Nanti jatuhnya mungkin di masalah lain. Udah ekonomi hebat, jatuhnya jadi narapidana karena melanggar hukum dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita abaikan itu. Very good. Terakhir, ada tanggapan pertanyaan lain? Jadi saya harap ini memberikan wawasan bagi kita mengapa kita menghadapi masalah COVID, menghadapi tantangan yang kita hadapi dan kita belum selesai. Ya. Tapi yang penting dengan tubuh yang Tuhan berikan ada misi kerajaan Allah, kita jalankan yang Tuhan kehendaki. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri. Nanti ada waktu